Selamat siang semuanya, mudah-mudahan udah makan siang ya. Jadi lapar lagi, pengen makan siang lagi. Teman-teman, siang hari ini kita akan berbicara tentang makan, makanan, doa makan ya. Mudah-mudahan pengantar tadi membuat kalian semakin excited ya untuk omong tema kita siang hari ini. Nah, kalian sudah mendapatkan beberapa halaman dari buku yang saya pernah tulis bareng dengan kakak-kakak kelas kalian yang sekarang di semester 8. Nah, judulnya dalam bahasa Inggris ya. Give us this day our daily bread, kitab suci, doa makan, dan inspirasi kehidupan. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang pengalaman makan. Ya, pengalaman di sekitar meja makan. Nah, maka teman-teman, silakan kalian menghadirkan satu pengalaman di sekitar meja makan yang kalau kalian diminta untuk mengisahkan pengalaman itu, kisah itulah yang akan kalian bawa. Kita nanti akan mulai dari Teresia Kegie ya, lanjut Danang ya, dua orang penghuni pertama dari ruang Zoom ini. Oke, sambil kalian menyiapkan sharing kalian, mari kita tidak hanya ke Solo, teman-teman, tetapi kita ke Asia, ya, bahkan kita ke dunia untuk jalan-jalan kuliner. Buat kalian yang punya akun Netflix, kalian boleh ya nonton di Netflix. Authentic food, it has to be street food. Kalau kalian pengen makan yang otentik, ke kaki lima ya, jangan ke restoran. Ini yang kita lihat kalau kita ke kaki lima. Antri. Ya. Saya tidak tahu ya, kalau di Papua kira-kira suasana kaki limanya apakah seperti ini? แม่จะอายุมากแม่จะบอกเด็กเสมอนะเด็กทำไมจะขี้ลืมร่างกายเด็กยังสู้แม่ไม่ได้ Ada banyak kisah di sekitar meja makan, di sekitar dapur, di sekitar keluarga yang santap bersama. किराए के लिए भी पैसे नहीं थे थोड़ी बार ऐसे हालात रहते हैं कि घर में रोटी मुझे आगे ही बढ़ना था 항상 몇 번이라도 포기하고 싶었지만 제가 포기할 수 없는 이유가 단 한 가지 있었어요. 우리 가족을 지키자. Dan jangan sepelekan yang Indonesia ya, karena yang diambil dari Jogja, penjual kue lupis. Simbahnya ini ya. Kalian bisa cari, nggak jauh dari kampus kita. Ya, sekali lagi, apa pengalaman yang paling mengesan dari berada di sekitar meja makan? It's fried, it's cheesy, it's potato-y. It's the type of food that you want to just keep eating and eating. En donde se baila, se brinda por la vida, se toma mezcal. Cuando se toma ese caldo, se vuelve muy inquieto, entonces por eso se llama rompecolche. Yo junto a mi madre no podría tener una pareja porque todo el tiempo apestó a pescado. Cada puesto ha tenido como una historia de vida por detrás. Di belakang setiap warung makan No tenía dinero, ada kisah manusia. cocina no tenía gas. Yo tenía como ese temor por mi hijo. El asado era cosa de hombres, pero me considero una persona rebelde. No me dejo manejar. Es un mundo que tienes que luchar. Me volví bien macha.
de rua lhe dá identidade, que é diverso, Makanan jalan colorido, memberikan kita identitas. cheio de vida. Di dalam makanan ada kepenuhan kehidupan. Ya, pengen ngeces ya. Oke, sekarang kita mulai dari Mbak Eca. Mbak Eca, kalau boleh menyebut satu pengalaman di sekitar meja makan, apa sih pengalaman yang mengesan, Mbak Eca? Baik, Roma, terima kasih kesempatannya. Selamat siang, Roma dan teman-teman. Selamat siang. Pengalaman yang paling mengesan bagi saya adalah makan bersama keluarga pada saat hari Natal maupun pada saat rayain Tahun Baru. Karena dalam lebih khusus di Papua dan termasuk keluarga saya itu Natal tanggal 25 Desember sama Tahun Baru itu setiap rumah itu wajib rayain dan wajib masak daging berapen atau segala macam kan. Nah, itu pengalaman yang sangat mengesankan bagi saya karena disitulah semua keluarga kumpul, kemudian dalam berapen itu nggak bisa dikerjain oleh salah satu saja, tapi dikerjakan oleh semua orang dan ambil bagian dalam, nggak hanya dalam saat makan aja, tapi dalam saat proses juga semua orang ambil bagian. Misalnya kalau anak-anak kecil itu siapkan daun-daun yang akan dibungkus segala macam, terus sayur, terus tugasnya orang tua, ibu juga sendiri ada, terus tugas anak cowok juga ada, terus tugas ayah juga ada. Jadi kayak sambil kerjasama, kemudian dan disitulah terbentuk keluarga dan kerjasama. Terus disitulah juga misalnya kayak keluarganya itu setiap harinya jarang berdoa, tapi pada saat itu Natal sama Tahun Baru itu berdoa bareng sama keluarga kumpul. Itu yang paling mengesan bagi saya kan, Romo. Oke, Teresia Kegie ya. Kebiasaan ini jangan berhenti ketika kamu udah sampai di Jogja ya, terutama waktu Natal dan Tahun Baru. Saya pengen jadi bagian dari keluarga kamu ya. Meskipun mungkin nggak ikut memasak, tapi saya ingin ikut makannya ya Mbak Eca ya. Jadi please ya, kebiasaan ini diteruskan di Jogja ya, di SPM Realino ya, bilang pada Bruder, saya mau meneruskan tradisi memasak ya, yang ada di Papua. Oke, rekan-rekan. Jadi memasak, menyiapkan makanan menjadi aktivitas seluruh keluarga. Di mana ada makanan, di situ ada keluarga. Wah, ini yang saya ambil ya, inspirasinya dari Mbak Teresia Kegie. Dan ada seorang uskup dari Filipina, ya, dia seorang Romo Yesuit. Ketika saya ketemu di Amerika, Romo itu membuat sebuah quotes yang memorable banget buat saya. Kayaknya saya taruh ya di salah satu halaman buku ini. Orang yang bisa makan bersama tidak akan makan sesamanya. Ya, kalau kita bisa makan bersama, kita tidak makan teman. Ya. Nah, terima kasih Mbak Kegie. Jadi di dalam pengalaman Mbak Teresia, nanti misalnya ya, untuk tugas kita semester ini kita nggak akan buat doa makan lagi ya guys. Ini sudah pernah dibuat. Kita akan membuat sesuatu yang agak lain ya semester ini. Yaitu kita akan membuat doa pagi keluarga dan doa malam keluarga. Kalian milih salah satu ya. Karena kelihatannya doa malam keluarga dan doa pagi keluarga ini masih perlu banyak inspirasi. Kalau doa makan kayaknya udah banyak yang nulis ya, tapi mungkin kalau saya lihat-lihat kayaknya buku ini salah satu yang terbaik deh dari yang pernah ada ya. Nggak terlalu pendek ya, ada inspirasinya, ada kitab sucinya. Mana ada sih doa makan yang tipis-tipis itu yang punya teks kitab sucinya dan ada inspirasinya dan bahkan ada pengalaman keluarganya ya. Oke, ini bukan promosi, tetapi ini advertisement ya. Ini adalah iklan.
Oke, Mbak Teresia, terima kasih sekali sharingnya. Nah, nanti cara kerjanya mulai dari mana sih, teman-teman? Mulailah dari pengalaman dalam keluarga, ya. Ambil satu pengalaman dalam keluarga yang paling memorable buat kamu. Memorable itu tidak selalu bagus, ya. Tetapi mungkin sesuatu yang agak tragedi atau bahkan tragedi dalam hidup kalian, dan itu kalian anggap sebagai salah satu pengalamanmu yang memorable, ya, dan itulah yang diangkat. Nah, setelah membuat doa, kalian baru mencari perikop kitab sucinya, ya. Jadi tidak dibalik, ya, tidak nyari perikop kitab sucinya. Itu kalau mata kuliah pengantar kitab suci, ya. Mata kuliah kita adalah teologi doa dan devosi, maka mulai dari pengalaman dalam keluarga, gitu, ya. Pengalaman apa sih dalam keluarga yang saya ingin berdoa bersama? Dan kita menghindari template, ya. Template itu misalnya doa pagi, ya, kami mau mengawali hari ini, ya. Nanti doa malam kami mau mengakhiri hari ini, itu template, ya, doa yang template, ya. Tidak harus rumusannya itu kayak gitu, ya. Lalu di dalam rumusan doa nanti kita juga berharap, ya, ada rumusan yang trinitaris agar doa kalian lolos sensor, ya. Kalau kalian rumusan doanya itu tidak trinitaris, itu tidak lolos sensor, ya. Lalu di dalam doa kalian diharapkan ada pengalaman keluarga. Ketahuan, ya, doa yang tidak ada pengalaman keluarganya dengan doa yang ada pengalaman keluarganya. Biasanya doanya lebih passionate, ya. Lebih ada hatinya, lebih ada nadanya, lebih ada warnanya, lebih ada rasanya. Lalu, nah, pengalaman kalian terutama selama beberapa kelas ini berkaitan dengan teologi doa, ya, silahkan itu dipakai, bahwa doa itu terutama menjalin persahabatan dengan Allah, menjalin intimacy, ya. Maka kita harap doanya juga ada unsur kedekatan dengan Allah, persahabatan dengan Allah, sapaan Allah sebagai sosok yang tidak jauh dari hidup kita. Dan bahkan kalau kita belajar dari Romo Tom Jacobs, teologi sebagai credo akan Allah yang telah lebih dahulu menyapa kita dengan kasih-Nya, ya. Jadi di dalam doa itu kita menangkap, ya, ada pengakuan akan Allah yang diungkapkan oleh keluarga. Nah, setiap keluarga membawa pengalaman yang istimewa, ya. Jadi kalau ada doa kalian yang terlalu mirip, mungkin itu diambil dari internet. As simple as that, ya. Nah, doa yang diambil dari masing-masing keluarga nggak mungkin mirip satu dengan yang lain, ya. Oke, itu beberapa gagasan yang nanti akan kalian jadikan sebagai UTS, ya. UTS kalian tuh sangat simpel, teman-teman, hanya membuat doa pagi atau doa malam, pilih salah satu, ya. Oke, kita kembali ke topik kita. Sekarang silahkan Danang di sekitar meja makan. Danang, ada cerita nggak sih yang bisa kamu bagikan kepada teman-teman kamu di Zoom ini dan nanti pada khalayak yang lebih luas? Mungkin ini, ya, Romo, pengalaman makan bersama itu yang memorable itu ketika arisan keluarga, Romo. Oke, arisan keluarga atau apa itu biasanya acara istilahnya pertemuan keluarga gitu, keluarga, pertemuan apa itu namanya, ya. Ya, silahkan Danang. Jadi arisan keluarga atau pertemuan keluarga ini menjadi kegiatan rutin, ya, Romo, kalau di tempat saya itu mungkin setiap bulan atau 2 bulan sekali berkumpul. Nah, kegiatan makan bersama di sini juga ada, selain arisan di sana ada kegiatan makan bersama juga. Nah, di sana menjadi ajang silaturahmi juga antara keluarga satu dengan lainnya yang tadinya tidak kenal
oh ternyata dia tuh bagian dari saudara saya atau yang jauh itu sih Romo. Jadi ibu-ibu pada nyiapin makanan, bapak-bapak cerita-cerita pekerjaan di sana gitu Romo. Oke, jadi pengalaman silaturahmi ya, atau silaturahim ya. Lalu apa ya, keluarga menjadi jauh lebih besar ya daripada keluarga yang sehari-hari kita alami. Jadi keluarga besar, pengalaman keluarga besar ya, atau persaudaraan sosial ya yang lebih luas. Nah, ini juga sesuatu yang bisa dibawa ya dari meja makan ketika kita bisa kumpul ya beberapa keluarga, dan mungkin nanti kalau kita mau membawa pada konteks yang lebih sosial ya, ya Indonesia dalam arti itu keluarga besar ya. Mengapa kita tidak bisa bersilaturahmi satu terhadap yang lain? Ya? Jadi di dalam doa sebenarnya ada sebuah pesan juga ya yang kita bawa ya, tidak hanya untuk keluarga kita, melainkan juga untuk apa ya, keluarga yang lebih luas ya, untuk publik yang lebih luas. Dan ini yang saya harapkan dari doa kalian ya, sehingga nanti doanya tidak putar-putar di hal yang terlalu domestik ya, meskipun kita selalu mulai dari pengalaman keluarga ya, tetapi bisa kita bawa dalam konteks yang lebih luas. Oke, terima kasih Danang atas sharingnya. Nah, karena two of you are the only one who turn on cam ya, maka silahkan Danang mencari seseorang untuk menyalakan kameranya. As simple as this ya, jangan tersinggung. Buat kalian yang tidak menyalakan kameranya akan saya skip ya, saya akan cari orang lain. Oke, silahkan Danang. Ini Romo, Novita Mening Romo. Novita Mening, silahkan. Iya, tidak ada Romo. Terlempar satunya Romo. Oke, silahkan cari yang lain. Atau mau yang nyala kamera dulu? Yang nyalakan kamera aja dulu Romo. Oke, Mbak Angela Yovita. Oke, Mbak Angela Yovita, ya. Ada nggak sih pengalaman tentang di sekitar meja makan yang mengesan, Mbak Angela Yovita? Romo, sebenarnya saya di rumah. Ini suara saya kedengeran nggak? Kedengeran. Sebenarnya saya di rumah itu nggak ada meja makan, Mo. Oke. Saya terakhir makan di meja makan itu kalau di Jogja waktu masih ada bapak ikut kumpul keluarga besar, masih ada bapak uti kakung. Nah, terus kalau sekarang karena pandemi jadi jarang pulang ke daerah ibu kan, jadi kami jarang makan di meja makan. Nah, kalaupun kami kumpul-kumpul tuh juga nggak bisa yang semuanya makan semua di meja makan, masih tuh yang grembel di pinggir-pinggir gitu loh, masih ada nyampe ruang tamu, ruang keluarga, soalnya saking banyaknya. Karena meja makannya nggak cukup, tapi seneng sih. Meskipun nggak cukup, biasanya makanannya juga, mejanya juga penuh, banyak banget makanannya gitu. Oke, jadi bisa juga ya Yovita ya, bisa jadi sesuatu itu menjadi kerinduanmu ya. Misalnya kerinduan berada di meja makan. Ya. Jadi kamu bercerita ya dari pengalaman kamu ya, selama ini yang terjadi bagaimana. Lalu juga saya kira yang kami tulis juga ya di buku itu adalah siapa sih yang kita sebut sebagai keluarga? Apakah keluarga itu harus selalu lengkap? Ataukah meskipun ada yang tidak hadir ya, orang itu tetap kita bawa sebagai pribadi di dalam keluarga? Ya. Barangkali keluarganya ada yang mendahului selesai makan, atau apa ya, ada yang mendahului mulai makan, ya, tidak selalu diawali dan diakhiri dengan doa makan, ya. Tetapi itulah keluarga real yang kita miliki, ya. Lalu sekaligus juga betapapun begitu, ya, ada kelimpahan makanan yang kita bisa berbagi, ya. Jadi
seringkali pengalaman kita lumayan mix ya, Yovita ya. Tidak harus perfecto, tetapi di satu sisi saya punya kerinduan makan di sekeliling meja makan yang bersama ya. Tetapi meskipun barangkali itu tidak bisa saya alami sepanjang waktu ya, tetapi kelimpahan itu makan itu menebus ya sesuatu yang barangkali masih saya rindukan ya. Nah, kayak gitu ya. Yang penting adalah pengalamannya itu real ya, tidak dibuat-buat ya, tidak dibagus-bagusin karena harus dapat nilai ya. Tetapi sesuatu yang ya itulah pengalaman kita di sekitar meja makan ya. Saya nggak tahu ya, saya pernah cerita atau tidak. Tetapi suatu kali ya saya diundang untuk kesempatan makan bersama oleh keluarga yang sedang berantem ya. Mereka punya satu anak namanya adalah Kendrick ya. Nah, syukur kepada Allah mereka akhirnya rujuk ya dan bahagia. Tetapi Kendrick ini berada di antara perseteruan bapak dan ibunya. Dan ketika saya di Amerika, saya diminta untuk setiap kali misa saya tuh akhirnya nggak jadi makan dengan komunitas besar ya. Biasanya kan kami makan bareng gitu ya, tapi saya selalu dibawa oleh keluarga itu untuk konsultasi ya. Karena mereka berantem dan nggak bisa omong satu sama lain. Nah, saya masih ingat ya, sore hari itu ibunya tuh masak gudeg ya. Masak gudeg di Amerika itu sesuatu ya, istimewa banget lah. Lalu kami siap makan di situ, dan karena lagi berantem ya, siapa yang mau mimpin doa aja berantem. Bapak dan ibunya saling sikut ya, siapa yang mau mimpin doa. Kayaknya doa ketika suami istri lagi berantem itu nggak gampang ya. Maka yang dipilih untuk berdoa adalah anaknya. Ya, dan Kendrick ini anak yang karena konflik orang tuanya jadi sangat tidak banyak bicara ya. Tapi sore hari itu dia, saya kalau datang ke rumahnya, Kendrick ini suka deketin saya lalu cerita-cerita tentang ikannya dan macam-macam ya, tentang kura-kura kecilnya dan macam-macam. Dan ketika dia dapat giliran doa oleh bapak dan ibunya, karena dua-duanya nggak mau mimpin satu terhadap yang lain, akhirnya Kendrick itu bisik-bisik pada Romo, ya, Romo nanti kalau doanya macet, Romo lanjutin ya. Kalau Romo mau, saya mau mimpin doa. Ya. Dan akhirnya Kendrick itu betul memimpin kami berempat ya, dengan Kendrick berdoa bareng, doa makan malam ya. Dan ketika doa ternyata memang tidak lancar ya Kendrick. Lalu tapi saya pokoknya bertahan ya. Pokoknya Kendrick kita tunggu dia untuk melanjutkan doanya, dan pelan-pelan dia bisa lanjut, tapi kemudian macet lagi. Lalu kita beri waktu dan Kendricknya bisa melanjutkan doanya. Dan kemudian ada jeda yang sangat panjang dari kata terakhir dengan kata berikutnya yang tidak segera keluar ya, meskipun waktunya itu sudah detik-detiknya itu tambah terus. Dan saya teringat pada pesannya Kendrick ya, Romo nanti kalau doanya macet, Romo yang lanjutin ya. Dan akhirnya saya melanjutkan doanya Kendrick dengan amin ya. Lalu doanya selesai ya. Nah, teman-teman, doanya sangat simpel. Kendrick itu pengen bapak dan ibunya tetap jadi bapak dan ibunya. Karena waktu itu kelihatannya Kendrick tidak melihat sesuatu yang positif ya dalam hidup perkawinan orang tuanya. Oke, teman-teman, itu pengalaman real yang dialami oleh anak kecil bernama Kendrick, yang waktu itu saya suka diceritai tentang kura-kuranya, tentang ikan-ikannya ya. Nah, ketika dia tanya, sahabat kamu siapa Kendrick? Sahabat saya ya ikan dan kura-kura ini. Karena saya nggak bisa omong sama bapak dan ibu ya.
Nanti kalau saya omong sama ibu, saya dikira membela ibu. Kalau saya omong sama papi, nanti saya dikira membela papi. Nah, itulah pengalaman saya dengan Kendrick. Oke, Mbak Angela Yovita. Sekarang Mbak Angela boleh milih salah satu teman kamu. Oke, sebentar Romo. Lihat dulu. Mau dengar ini dong. Agung. Oke, Agung silahkan siap-siap ya. Teman-teman yang mau tanya, kira-kira nanti doanya sepanjang apa sih Romo? Doanya sepanjang yang ada dalam buku ya. Kita segera setelah nanti Agung sharing, kita akan coba buka buku ini ya, dan silahkan kalian memilih doa mana yang jadi favorit kalian. Ya. Nah, dan teman-teman, sebenarnya ada banyak pengalaman keluarga yang kita bawa loh dalam liturgi ya, termasuk Ekaristi. Salah satunya adalah doa persembahan. Nah, kita dengerin salah satu lagu yang lahir dari meja makan. Oke, saya baru ingat ya setelah mendengar sharingnya Angela ya, yaitu cara kita membayangkan keluarga. Saya kira harus semua level ya. Jadi dari keluarga yang paling sederhana sampai kita tentu tidak mengabaikan ya mereka yang well off ya, secara ekonomi sangat punya ketahanan. Maka nanti juga kalau omong makanan ya tidak harus omong tentang pizza terus ya, tetapi mungkin juga omong tentang getuk, ketela, sagu dan yang lain ya, sehingga doa kita itu inklusif ya, semua kita sapa ya dengan doa kita. Oke, Agung siap? Siap Romo. Oke, silakan Agung. Apa cerita yang bisa dibawa dari meja makan keluarga kamu? Mungkin kalau bercerita tentang meja makan ya Romo, kurang terlalu banyak kesan. Karena kurang terlalu banyak kesan. Iya, mungkin kami itu seperti Yovita tidak ada meja makan. Namun ada satu meja kecil seperti ya meja kecil pendek itu untuk lesehan Romo gitu. Jadi mungkin kami kalau makan bersama atau makan di meja makan itu lebih tepatnya ketika ada rezeki Romo. Jadi ketika ada rezeki lalu ibu saya masak makanan yang enak, kami baru makan di meja makan seperti itu. Kalau tidak mungkin ya ketika ulang tahun seperti ayah saya atau ibu saya atau adik saya ulang tahun, itu ibu saya masak terus ya kami makan bersama di meja makan. Ya seperti biasa sih Romo. Ketika makan ya hanya doa lalu menyantap makanan, tutup dengan doa. Ya mungkin memang terkadang seperti yang Romo katakan tadi, ketika mau doa itu berdebat Romo. Siapa yang mau memilih doa? Kadang tunjuk-tunjukan gitu. Apalagi adik saya orangnya paling tidak mau kalau untuk doa. Dia malu atau bagaimana dia tidak mau gitu. Ya, mungkin yang paling berkesan itu ketika ulang tahun saya sih Romo. Karena memang di keluarga saya itu seperti apa ya? Canggung untuk mengucapkan selamat ulang tahun itu canggung. Bahkan ketika ayah saya atau ibu saya ulang tahun, saya sendiri pun nggak pernah mengucapkan. Kalau tidak diingetin, sebenarnya saya tahu ulang tahunnya kapan, tapi ketika tidak diingetin sama orang tua, saya lebih diem aja gitu Romo. Kayak saya canggung mau ngomong selamat ulang tahun gitu. Kayak ada rasa malu, canggung meskipun itu orang tua saya sendiri Romo. Gitu Romo. Oke ya, saya kira ada beberapa hal yang menarik ya, yang bisa kita tarik ya, misalnya pengalaman ini ya.
makan lesehan ya. Makan dengan meja itu sebenarnya sudah kelas menengah ya kita sebut ya. Maka kamu bisa mengeksplorasi ya perasaan kamu ketika lesehan gitu ya. Termasuk nanti karena tugasnya tidak tentang makan ya Agung ya, tetapi tentang doa bersama ya. Apakah ada bedanya ya kalau saya berdoa lesehan dengan berdoa dengan duduk atau di atas kasur masing-masing ya. Nah, itu kan pengalaman konkret ya. Apa yang saya rasakan ya. Lalu juga yang kedua adalah ternyata ya relasi yang barangkali agak canggung ya. Apakah itu juga membuat lalu doa saya juga canggung ya pada Allah. Nah, misalnya kayak gitu ya. Jadi pengalaman ini bisa jadi sesuatu yang istimewa ya, Agung ya. Nah, nanti kamu coba eksplorasi ya, misalnya kamu tadi share juga ya. Kami makan bersama itu kalau betul-betul kami itu mendapatkan syukur ya, mendapatkan rezeki yang istimewa gitu ya. Nah, misalnya itu ya, maka barangkali ini ya isi doa makan sebagai yang seperti dalam judul buku ini ya, give us this day our daily bread. Berilah kami hari ini ya rezeki yang secukupnya ya. Itu menjadi barangkali doa di dalam keluarganya Agung ya yang paling kamu rasakan ya sehari-hari ya, bahwa kita nggak bisa mengandaikan bahwa rezeki itu selalu ada, selalu berkelimpahan, tetapi selalu diusahakan ya. Dan saya mengalami bahwa kesederhanaan itu ya menjadi bagian dari keluarga kita gitu ya. Nah, ini mengingatkan saya ya. Saya kira saya taruh di tulisan salah satu kutipan di mana saya penulisnya ya. Ini adalah pengalaman ketika saya pernah tinggal di rumah kakek dan nenek, dan ini menjadi orang tua ya bagi ibu kami. Dan dia bawa juga pengalaman itu ke keluarga di mana saya jadi anaknya ibu ya dan bapak. Makanan yang sedikit kalau mau dibagi-bagi cukup untuk semua. Nah, pengalaman itu sebenarnya berangkat dari sesuatu yang sangat simpel ya, Agung ya dan teman-teman ya. Anak dari kakek dan nenek itu banyak ya, anaknya 8 ya. Dan Simbah itu bukan orang yang sangat berada ya, jadi keluarga sederhana, sehingga nenek saya itu setiap kali tiba saat makan itu dia perlu memastikan ya bahwa 10 mangkok itu terisi nasi semua. Dan ibu saya menyaksikan ya, berapapun yang dimasak oleh nenek saya itu selalu cukup untuk 10 mangkok. Bahkan ketika yang dimasak itu tidak banyak. Dan kemudian ibu saya menularkan kepada kami, ya, makanan yang sedikit kalau mau dibagi-bagi akan cukup untuk semua. Lalu generasi kami yang lebih secara ekonomi ya lebih berdaya, kami mencoba ini ya semacam menemukan moto baru ya, yaitu hidup itu memberi, karena hidup yang memberi itu berkelimpahan. Nah, tidak selalu banyak yang kita miliki ya, tetapi spirit memberi itu senantiasa ada ya, karena kami meyakini hanya hidup yang memberi yang berkelimpahan. Nah, memberinya ini bisa jadi sangat sederhana ya. Saya setiap akhir pekan, ini tidak untuk menyombongkan diri ya teman-teman ya, tetapi saya hanya mau cerita aja apa yang suka saya lakukan pada akhir pekan ya, yaitu saya suka melakukan random acts of kindness ya.
berbuat baik aja ya, random pada orang, siapapun yang biasanya saya naik sepeda motor ya ke tempat yang agak jauh, tidak terlalu saya dikenali. Kalau di sekitar Merican mungkin gampang dikenali ya, tapi pokoknya agak jauh dikit, di mana saya orang asing dan saya akan ketemu dengan orang asing ya, bisa jadi mereka penjual makanan atau mereka pokoknya yang nggak laku ya. Dan saya biasanya membeli ya beberapa dari yang mereka jual itu ya, entah mungkin penjualnya buta ya, atau sudah lansia sekali. Kemungkinan mereka nggak akan ketemu saya lagi, tetapi saya melakukan tindakan kebaikan yang random aja. Ya. Itu saya coba lakukan setiap akhir pekan ya, pergi kemana ya, bawa uang agak banyak dikit sehingga nanti bisa beli sesuatu ya dari yang mereka jual ya. Dan kadang-kadang pulang itu rice cooker sepeda motor saya penuh ya dengan makanan-makanan yang pokoknya saya ketemu orang dan saya beli dari pribadi-pribadi itu ya. Oke, terima kasih Agung ya atas sharingnya, sangat menyentuh teman-teman, sangat real ya, dekat, dan sehingga pengalaman semua keluarga diharapkan bisa inklusif ya, kita bawa nanti di dalam tugas-tugas kalian. Nah, sekarang kita akan membaca buku yang sudah saya tulis bersama kakak-kakak kelas kalian. Sekarang ya saya coba, mudah-mudahan gampang ketemu filenya. Dari buku yang sudah saya bagi kepada kalian ya. Jadi silahkan kalian membuka-buka ya. Silahkan Agung sekarang memilih salah satu teman kamu untuk memilih doa mana yang inspiratif buat kalian. Silahkan Agung, kamu boleh memilih teman kamu. Iya, Romo. Saya pilih dulu ya, Romo. Oke, silahkan. Ini Romo, Dominikus Arianto. Oke, Dominikus Arianto. Silahkan, Dominikus. Halo Romo. Oke, kamu milih doa yang mana, Dominikus Arianto? Saya memilih doa yang itu Romo, yang judulnya kesuburan yang dipelihara Tuhan. Kesuburan yang dipelihara Tuhan. Saya coba cari dulu ya. Kesuburan yang dipelihara Tuhan. Oke, halaman 6. Dibaca ya, doanya. Kitab sucinya Romo, apa doanya? Doanya langsung saja. Oh, doa sebelum makan. Ya. Allah pemelihara alam semesta, kami bersyukur kepadamu atas kesuburan tanah yang menghasilkan kelimpahan sayur mayur di meja makan ini. Engkau memelihara kehidupan kami melalui tangan saudara-saudari kami yang mengolah tanah dengan menanamnya sayur mayur untuk ketersediaan kebutuhan akan makanan. Engkau menganugerahkan kepada umat Israel negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah. Engkau menganugerahinya air sebanyak hujan yang turun dari langit. Semoga sayur mayur yang hendak kami santap bersama dengan hasil bumi lain ini memenuhi kebutuhan untuk dapat hidup sehat. Doa ini kami haturkan kepadamu melalui perantaraan Yesus yang bersama Bapa dan Roh Kudus menganugerahkan kesuburan alam semesta. Amin. Oke, langsung aja lompat ke inspirasi kehidupan. Inspirasi kehidupan. Langkah awal manusia untuk sampai pada pengenalan akan Allah adalah kontemplasi terhadap alam semesta. Oke, dari Santo Irenaeus dari Lyon ya. Dominikus sendiri, kamu hidup dekat dengan alam nggak sih? Kalau kamu pulang, betul. Oke ya. Kedekatan dengan alam itu membuat kita bisa sangat religius ya, dalam arti kita sensitif bahwa Allah itu hadir dalam alam ya, dalam diri, dalam sayur mayur dan hal-hal lain ya yang kita temukan. Kamu orang mana sih, Dominikus? Orang Kuningan Romo, tepatnya di Cisantana. Oke, ya itu juga daerah yang berbukit-bukit. Saya pernah ke situ juga. Oke, terima kasih Dominikus Arianto ya. Ya, Romo. Nah, teman-teman, kalau kalian curious ya, mengapa cover ini yang saya pilih? Ya. Waktu itu saya lagi jalan-jalan ke kota Valencia, Spanyol.
ya. Dan waktu itu pas jam makan siang ya. Dan waktu itu saya melihat ada seorang kakek lagi makan sendirian ya, tidak ada partnernya, tidak ada seorang yang menemani. Dan saya memperhatikan bahwa waitress dari restoran ini keren banget sih. Saya terharu ya. Karena dia menemani bapak ini. Dia menemani ngobrol sehingga bapak ini tidak merasa tidak hanya sendirian, tapi tidak merasa kesepian ya. Saking mereka spend time together ya. Dari bertanya soal menunya dan kemudian ngobrol-ngobrol, akhirnya saya dapat kesempatan untuk memotret mereka ya. Itu salah satu potret yang saya senang banget sehingga menjadi cover dari buku ini ya. Ini saya ambil di Valencia, Spanyol ya. Oke, rekan-rekan, bisa jadi ya sayur itu menjadi sesuatu yang kecil ya di dalam hidup kita, tetapi saya diingatkan ya, sayur ternyata bisa jadi star loh. Jadi jangan disepelekan. Nah, saya belajarnya dari sebenarnya kalau untuk Mbak inspirasi pada dasarnya suka makanan dan suka sama proses mengolah makanan, inspirasi bisa datang benar-benar dari mana aja ya. Misalnya lagi pergi kemana, lagi travel atau enggak, bahkan di sini minum minuman. Ya berarti flavor yang sama bisa diaplikasikan dalam bentuk lain, misalnya jadi dessert, atau misalnya makan suatu hidangan, oh ternyata ini pakai ini cocok. Itu bisa diaplikasikan juga ke hidangan. Jadi sebenarnya nggak ada batasnya ya. Kreativitas itu beneran bukan kayak dicari gitu, biasanya emang ada aja. Karena ingredients, yes bisa by itself dia udah shine, tapi akan tetap lebih baik kalau dia itu digabungkan oleh beberapa yang lain. Tapi kalau untuk pengolahan, yang pasti saya suka banget masak sayuran. Semua jenis sayur, saya suka explore sayur itu bisa diapain aja, terus bagaimana caranya si sayur itu bisa jadi bintang juga di piring, bukan hanya side dish. Selama ada api, ada panas, ada dingin, kita udah bisa masak. Itu the base lah, masakan-masakan tradisional yang simple, hanya dengan modal kompor sama yang dingin, kulkas, permainan temperatur itu udah enough. Tapi kalau sekarang dengan perkembangan kuliner saat ini, of course sudah mulai banyak condiments, kita bisa main tekstur yang lebih, yang itu memang harus didukung oleh peralatan. Jadi peralatan of course ini juga nabung dari dulu, zaman private dining dulu, semakin lengkap peralatannya, of course makanan yang bisa diproduce juga akan semakin variatif. The best part in cooking, buat saya cooking itu lebih ke sharing. Misalnya saya makan makanan yang buat saya enak banget, itu secara natural, saya pengen kasih coba makanan tersebut ke orang lain, terus enak banget nggak? Enak banget kan? Dan bahagianya dia pas dia setuju itu kita we share the same happiness. Makanya untuk saya masak untuk orang lain itu sangat menyenangkan sebenarnya karena itu. Dan ketika dikasih ke orang lain dan orang itu paham sama pesan yang kita mau sampaikan ke dia, ya bahagianya di situ. Oke, tidak hanya sakitnya tuh di sini, melainkan juga bahagianya itu di sini ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Chef Renata ya teman-teman, pengalaman keluarga itu sebenarnya sudah shine ya. Tetapi kita seringkali perlu membuatnya menjadi bintang ya. Dan itu tugas kalian ya, terutama dengan mengelola kata-kata kalian di dalam doa sehingga yang sudah shining, yang sudah bersinar itu bisa jadi bintang ya. Sehingga pengalaman keluarga, pengalaman yang kalian punya itu bisa bersinar ya. Dan itu biasanya nanti kalau itu bisa dipakai ya oleh orang lain untuk berdoa. Jadi sebenarnya pengalamannya mulai dari pengalaman
pribadi atau pengalaman keluarga kalian, tetapi karena keluarga-keluarga yang lain itu bisa terkoneksi dengan doa yang kalian susun, mereka akan memilih doa kalian ya dibandingkan mungkin dengan doa-doa yang lain untuk mereka pakai ya di dalam keluarga. Nah, kita berharap itu juga yang akan terjadi pada proyek kita ini ya, teman-teman. Semakin banyak keluarga yang terbantu ya dengan kehadiran doa-doa kalian ya. Maka make sure ya doa kalian tidak hanya bagus untuk kalian, melainkan juga bisa menjadi doa bagi keluarga-keluarga yang barangkali belum punya kesempatan seperti kalian ya menyusun doa. Oke, sekarang saya minta yang terakhir untuk ya udah saya ini aja Mbak Rianita. Mbak Rianita milih doa yang mana, Mbak Rianita? Halo Romo. Halo, ya. Kamu pilih doa yang mana, Mbak Rianita? Yang halaman mana? Silahkan Mbak Rianita. Suaranya putus-putus. Iya, belum terdengar. Halo. Masih putus-putus Mbak Rianita. Oke, sambil menunggu Mbak Rianita untuk stabil, kita ke Mbak yang baru saja ulang tahun ya pada hari Sabtu kemarin, namanya saya sebut dalam misa di Kota Baru, Yufrisia Renata Gassi. Silahkan Mbak Yufrisia. Iya, Romo. Oke, selamat ulang tahun Mbak Yufrisia. Jangan dikira saya tidak tahu nama kamu ketika saya menyebutkannya. Terima kasih, Romo. Ya. Oke, Yufrisia milih doa yang mana, Yufrisia? Yang Stella Dus. Oke, Stella Dus ya atau Stella Duce. Oke, silakan. Mbak Yufrisia baca doa sesudah makannya aja. Sesudah makan. Ya. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengumpulkan keluarga di sekeliling meja makan dalam santapan bersama. Kami menemukan keluarga sebagai harta yang berharga dalam kehidupan bersama. Semoga kebersamaan sebagai keluarga di ruang makan dan ruang-ruang rumah lain menguatkan kami untuk menemukan Engkau dalam seluruh ruang kehidupan. Sebagaimana orang-orang Majus yang membawa emas, kemenyan, dan mur kepada bayi Yesus. Semoga kami dapat menjadi pribadi-pribadi yang mengaturkan kehidupan kami sebagai persembahan kepada Putramu. Doa ini teratur kepadamu dengan perantaran Kristus yang bersama Putra dan Roh Kudus memandu kehidupan kami. Amin. Oke, apa sih yang istimewa dari doa ini, Mbak Yufrisia Renata Gassi? Menurut kamu? Yang menurut saya istimewa di sini itu di sini mau mengesankan mengenai mau menggambarkan situasi di dalam situasi meja makan, situasi saat makan bersama dengan keluarga. Di situ dikatakan bahwa di saat kita makan bersama dengan keluarga, kita mendapat harta yang berharga dalam kehidupan bersama. Karena di saat kita makan bersama di meja makan itu, banyak nilai-nilai yang kita dapat. Misalnya,
berbagi, melayani, lalu keharmonisan. Itu sih, Romo. Oke, Mbak Renata ya. Ini the inside story-nya ya. Karena kebetulan yang nulis doa ini saya. Ketika ibu saya sudah kehilangan bapak saya yang wafat ya karena sakit, ibu saya tidak lama setelah itu jatuh stroke. Lalu tugas kami sebagai anak-anaknya termasuk saya adalah ini ya, saya pulang ke rumah ya, dan kepulangan saya ke rumah itu selalu disambut ibu saya dengan gembira ya. Ibu saya langsung mandi dan langsung minta ya kepada ini kepada menantunya ya, keluarkan mobil. Dan kemudian dia bilang pada saya, yuk makan bareng yuk. Ya, awal-awal saya nggak tahu ya ibu saya sebetulnya suka makan apa. Tapi setelah beberapa kali, beberapa tahun ya saya menemani ibu saya sakit, ibu saya itu selalu pergi ke tempat yang sama. Menunya sama, tidak berubah-ubah ya. Nah, padahal kan dengan mobil kita bisa kemana-mana ya, ke tempat yang nggak jauh, kita lebih bisa adventure, soal makan, dan macam-macam. Ya, tetapi ternyata itu bukan yang paling penting buat ibu saya. Ya. Lalu ibu saya itu cerita ya tentang mobil yang kami punya, itu bukan mobil yang kami beli ya, tapi yang dibeli oleh bapak saya. Dan ibu saya itu cerita ya, saya dulu waktu ayah kamu masih ada, setiap hari Minggu setelah pulang dari gereja, ayah kami itu selalu ngajak ibu makan. Mereka ke tempat makan yang sama, tetapi ibu saya itu merasakan suasananya selalu baru. Sehingga dia pergi ke tempat makan yang sama, tetapi suasananya itu selalu baru. Lalu saya bisa mengerti ya. Ibu saya, kalau saya melihat saya pulang kok dia langsung mandi ya, minta dimandikan, dan kemudian minta makan bersama ya, karena ternyata makan bersama itu punya arti yang sangat istimewa ya, meskipun kalau kita dilihat ya makannya nggak banyak ya, tetapi pergi makan itu menjadi sesuatu yang mengingatkan ibu saya pada suami yang dia kasihinya ya, yang selalu ngajak makan kalau pulang dari gereja ya. Oke, itu the inside story-nya. Nah, kita pengen ya teman-teman kalian menemukan inside story-nya juga ya dari dari doa-doa yang akan kalian pilih ya. Jadi nanti silahkan kalian boleh menggunakan buku ini sebagai referensi ya. Kapan-kapan saya akan bawa beberapa untuk saya taruh di perpus ya. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk kalian. Oke, setelah ini saya akan meminta kepada kalian kalau ada yang mau bertanya ya terkait dengan tugas UTS kalian. Sebentar ya. Oke. Ada banyak kisah di sekitar meja makan yang sudah diangkat dalam lagu. Dan kita berharap juga ya nanti di dalam doa semakin banyak doa yang tidak template ya, tetapi ada banyak pengalaman yang kita bawa dalam doa. Lord, we bring to you the cup of joy, we offer them to you. Bless them with your spirit, and together we will drink it. We live to you this sacrifice, we offer it for your glory. Transform
source of our salvation, a symbol of your love. Oke, sebelum mengakhiri, apakah Mbak Rianita sudah balik lagi ke sini? Halo Romo. Oh iya, oke Mbak Rianita, apa yang bisa di-sharingkan? Sebelumnya maaf ya Romo, tadi sinyal saya terputus, ini baru minta hotspot. Oke deh, oke. Saya memilih halaman 13 Romo. Oke, halaman 13. Apa yang menarik dari halaman 13, Mbak Rianita? Itu tentang telinga Tuhan ya Romo. Dan di sini saya baca doanya itu saya jadi ingat masa lalu gitu Romo. Dulu itu waktu saya kecil pernah keluarga saya itu makan ya seadanya, kayak pernah juga makan pakai garam aja gitu. Terus nggak punya kompor, harus nyari kayu dulu. Nah, kami di situ di ruang tengah itu kami kumpul bareng sekeluarga, sebelum makan itu kami berdoa kayak minta rezeki sama Tuhan. Jadi ingat aja. Terus puji Tuhannya setelah saya SMA, waktu saya pulang lagi ke rumah itu, puji Tuhan keadaan keluarga juga sudah membaik dan makanannya puji Tuhan ya layak gitu Romo. Makan kumpul bareng keluarga itu makan, misalnya kalau Bapak ada rezeki juga beri nasi goreng, roti bakar, martabak gitu Romo. Terima kasih. Oke, terima kasih Rianita. Ini juga kisah yang sangat real ya, yang bisa diangkat juga di dalam pengalaman keluarga ya, tidak hanya doa makan tetapi juga doa keluarga ya. Buat kalian yang pernah mengalami bahwa penerangan satu-satunya di rumah itu hanya lilin ya, atau lampu minyak ya, kamu pernah berada dalam situasi yang barangkali tidak hanya sangat sederhana, tetapi mungkin pengalaman yang paling tandas ya dalam hidup kalian. Kami sebagai anak ya pernah juga pada pengalaman kita bisa makan karena kita berhutang ke warung-warung ya. Mungkin awalnya kita malu, tetapi kita akhirnya ya ketika dewasa jadi tahu ya, di balik kisah-kisah itu seringkali ada kisah-kisah heroik ya. Misalnya ayah saya itu dia ternyata selama bertahun-tahun ya membayar hutang kakek kami ya. Dan itu yang membuat hidup kami yang sebenarnya bisa sangat berkelimpahan itu menjadi sangat harus menghitung ya setiap rupiah yang masuk ke kantong keluarga kami. Tetapi keluarga kami memilih untuk jalan itu ya, itu sebagai sesuatu yang ayah saya ungkapkan ya sebagai bakti dia sebagai menantu ya untuk keluarga besar. Nah, maka ada banyak pengalaman tentang makan ya yang bisa kita angkat. Misalnya, siapa yang bisa makan bersama, bisa hidup bersama. Nah, maka kalau kamu pengen ngecek ya, apakah teman kamu itu bisa hidup bersama dengan kamu, ajak aja makan ya, mau atau enggak. Nah, kalau seseorang itu tanpa keberatan ya, mau, dia seseorang yang tidak jauh dari hidup kalian. Oke, sebelum kita mengakhiri kelas kita, apakah ada pertanyaan dulu ya terkait dengan UTS kalian? UTS kalian akan dikumpulkan 2 minggu lagi. Minggu depannya ya. Cuman 1,5 halaman, guys. 2 halamannya aja kecil-kecil seperti ini ya. Jadi isinya adalah doa pembukaan, doa penutup, kutipan kitab suci, dan inspirasi kehidupan.
Inspirasi kehidupan itu bisa kalian cari ya kalau kalian bingung ya. Ada beberapa situs ya. Misalnya AZ Quotes. Itu isinya adalah quotes-quotes ya. Ada Brainy Quotes. Dan tentu ada situs-situs lain. Kalian tinggal memasukkan kata kunci yang paling penting dari doa kalian isinya apa sih? Lalu kalian bisa mencari misalnya caring. Ya, lalu nanti semua kutipan yang terkait dengan caring tentang memperhatikan atau perhatian itu akan muncul ya. Nah, kalian bisa kadang-kadang caring atau care ya. Lalu kalian pilih ya dari kutipan-kutipan itu mana yang paling dekat dengan pengalaman kalian. Sehingga nanti isi kutipannya tidak orang yang sama ya, satu kelas ya. Salah satu challenge saya ketika menyelesaikan buku ini adalah karena banyak sekali yang mengutip Ibu Teresa dari Kalkuta ya. Sehingga saya harus mencari kutipan-kutipan lain yang lebih cocok ya dan tidak ada pengulangan tokoh ya. Jadi silahkan karena kalian berangkat dari pengalaman yang unik, diharapkan juga kutipan-kutipannya tidak akan sama dengan kutipan teman-teman yang lain. Itu tambahan dari saya. Apakah ada pertanyaan sebelum kita akhiri kelas kita? Apakah ada sensi konsulnya ya? Ini Mbak Chris, Charlie, Rika ya. Hari Sabtu kemarin dia duduk paling depan, guys. Waktu saya misa, jadi saya tuh grogi ya di depan Mbak Rika itu ya. Apalagi Mbak Rikanya itu senyum, ya waduh, jangan-jangan ada kata yang meleset. Jadi saya tuh pengennya nyanyi tapi jadi grogi ya. Apa ya? Kata pertama sudah fals ya, jadi saya enggak melanjutkan dengan lirik yang kedua ya dari Didi Kempot. Pengennya tuh udah pede dari rumah ya udah latihan, tapi melihat Mbak Chris Charlie saya jadi waduh nadanya lupa ya. Dan ternyata setelah dicoba nadanya meleset. Maka baris yang kedua enggak jadi saya nyanyikan ya daripada tambah meleset ya. Dan itu mempermalukan diri saya di hadapan ribuan umat ya. Untungnya ada seorang ibu-ibu yang kelihatannya sangat senang memperhatikan khotbah Romo-Romo ya. Dia langsung memberikan review atas khotbah saya ya. Romo khotbahnya jelas, singkat, terkait dengan hidup kita. Apalagi ada referen Mazmur antar bacaan yang diulang. Wah, itu keren banget ya. Padahal itu kreativitas yang saya pikir ketika saya ada di depannya Mbak Chris Charlie ya. Kira-kira saya mau omong apa ya yang tidak terlalu tinggi-tinggi ya. Oke, jadi ada sesi konsultasinya Mbak Chris Charlie ya. Kalian bisa naruh doa kalian di grup aja ya, biar tidak banyak sekali WA yang masuk ke nomor pribadi saya ya. Di grup aja, nanti saya akan baca-baca ya. Dan mungkin tanggapan saya terhadap salah satu dari kalian akan membantu kalian yang lagi nulis doa. Gitu Mbak Chris Charlie. Jadi apakah ada konsul? Ada Mbak Chris Charlie. Cuman sayang kemarin sebelum memilih saya nggak konsul dulu sama Mbak Chris Charlie. Ya. Padahal saya mestinya bisa konsul dulu ya sama Mbak Chris Charlie. Ya. Tapi kelihatannya karena waktu itu Mbak Chris Charlie kelihatannya senyum-senyum melihat saya mulai khotbah, kayaknya Mbak Chris Charlie bisa menangkap yang saya katakan. Janji, promise, ya. Seberapa sering Anda mendengar kata ini? Nah, pada bagian nyanyi itulah falesnya ya. Padahal saya sudah latihan, kelihatannya suaranya udah merdu ya. Tapi di hadapan umat sore hari itu yang hujan-hujan ya. Tiba-tiba nadanya meleset semua ya guys. Oke, apakah ada pertanyaan lain? Kalau nanti masih ada pertanyaan, jangan khawatir teman-teman, silahkan kalian tulis di grup ya. Dan jangan lupa presensi, karena sekarang ini presensinya akan lebih di supervisi ya.
oleh negara ya. Jadi kita memastikan meskipun nanti saya bisa mengoreksi ya pada akhir ya, tapi beberapa semester lalu ada beberapa dari kalian yang tingkat presensinya rendah sekali ya. Padahal kalian hadir ya. Jadi itu agak menyulitkan saya karena saya harus banyak membuat perubahan ya. Jadi please teman-teman jangan lupa untuk presensi ya. Dan terima kasih atas semua tanggapan, sharing yang menurut saya sangat bagus ya dari kelas sore hari ini, sangat personal. Mudah-mudahan nanti juga doa kalian di sekitar pengalaman keluarga juga sepersonal sharing kalian pada siang hari ini. Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas semua. Selamat siang semua. Terima kasih Romo. Oke, sama-sama. Terima kasih Romo. Selamat siang. Oke, selamat siang semua. Terima kasih Romo. Yuk.